welcome back to my channel atau selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali channel ini. Aku Tiara dan hari ini aku mau melakukan first impression yang super duper exciting banget. Tada! Ini dia produknya, seperti yang ada di judul, aku bakalan cobain produk terbaru dari Mop Beauty. So sebenarnya lebih Hanas, ini aku belum buka, jadi kita buka bareng-bareng ya guys. Baru banget dari abang-abang paket, gue langsung excited banget karena udah sekepo itu sama produknya Mop Beauty ini. Dan ini menjadi produk pertama, produk pertama yang aku beli lagi, khususnya untuk foundation setelah pandemi. Karena selama pandemi itu aku bener-bener nggak pernah beli apapun lagi. Dan ini dia produknya, kita buka bareng-bareng ya. Tada! Ini dia produknya. Jujur, ini aku segalau itu mau milih shade apa. Karena So Extra ini kemarin tuh shade-nya tuh rada-rada LM, LW sama LC. Itu tuh mirip-mirip banget dan aku sebenarnya ngerasa aku LC, tapi Katasha pakai LM dan selama ini aku tuh cocok banget sama yang Katasha pakai. Jadi kayak oke, yaudah kita cobain aja yang Katasha pakai karena biasanya pakai yang itu, ngerti gak sih? Dan untuk shade warnanya tuh kalian bisa temukan di sini. Dan terus dia juga ada expired date-nya dan lain-lain. And here's the product. Oh my god, this is gonna be so pretty. Tada! Oke, kemasannya. Jadi kalian bisa lihat, ini sih yang bikin aku excited banget, brushnya. Meskipun aku tuh nggak bisa banget kayak menempatkan sebuah produk kayak di tempatnya kembali, ngerti gak sih? Kayak tutup botol itu gue nggak bisa naruh di tempatnya kembali. Tapi feelsnya menurut aku ya, yang kemasannya yang lama ini tuh jauh lebih subtle, kokoh gitu loh. Kira-kira nggak sih? I don't know, you can hear it. Yang ini kayak lebih plastik banget, yang ini tuh lebih mewah ya, lebih kokoh. Tapi to be honest, aku nggak protes karena aku kaget pas Katasha ngeluarin foundation harganya di bawah 300.000. Murah banget menurut aku ya. Concealernya guys harganya 179.000. Dan aku jujur nggak beli karena menurut aku rada mahal untuk ukuran concealer gue yang biasa gue pakai Emina atau Wardah. Ngerti gak sih? Pas ngeliatin ini foundation harganya cuma 250.000, gue langsung beli karena kayak murah banget. Tapi mungkin karena itu kemasannya jadi sedikit lebih beda dan feelsnya juga sedikit beda. Tapi kayak dan sebenarnya gue suka sih kayak dari liatin kayak oh my god ini mewah banget, mirip sama I don't know, mungkin dia kayak ngikutin Shumura. Terus di sini gue lihat lagi, di sini dia juga ngasih warna shade-nya ada di sini doang kayak stiker aja. Dan itu kayaknya bakalan jadi challenging banget untuk kita. Dan ini kemasan di dalamnya. Sebenarnya basically kayak kalau kamu mau bawa pergi, kalian cukup bawa pergi sekecil ini sih. Which menurut aku cukup petit karena biasanya foundation kan segede gini. Kayaknya nggak sih kayak tipis banget. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke reviewnya. Produknya aku bakalan pakai split makeup gitu, kayak sebelah kanan akan aku taruhin si anti cakey lock-nya, sebelah kiri nggak akan aku pakai primer apapun. Oke. Nah oke, kita langsung aja pakai si So Extra foundation ini. Ternyata kuncinya adalah dikocok dulu ke bawah, terus kayak enak banget, kayak dia nggak terlalu banyak keluarnya, kayak kalian bisa atur banget mau pakai banyak atau dikit. Dan hopefully shadesnya match to my skin ya, kayak dari sini sih ada hopeful ya. Ini aku dot dulu. Yang bagian atas akan aku pakai Incidence brush, atasnya kiri kanan, bikin aja langsung. Dan yang bagian bawahnya itu akan aku pakaiin sponge. My god, ternyata di keterangan guys. Hopefully dia bakalan tone down ya. Tapi so far pas pakai dance brush sih bagus banget kayak guys, I need to look at zoom. Iya ada sedikit garisnya. Kalau gue bilang dari zoom tuh pasti ada ya, tetap kayak nggak mungkin total hilang. Tapi nggak jadi kayak garis keseret dan jadi cepet banget. Jadi kayak kalau lo mau cepet makeupan bisa guys. Oke, balik lagi karena gue anaknya insecure. Sumpah ini gue kayak topeng banget tapi kayak somehow warnanya masuk. Gue bakalan pakai sponge bagian bawahnya. Oke guys, ini udah aku blend dan bisa kelihatan jelas sebenarnya yang mana pakai sponge dan pakai brush. Karena seperti aku bilang, terutama di bagian sini itu bisa kelihatan banget kalau dia pakai brush. Sementara kalau yang pakai sponge dia lebih halus, lebih seamless. Dan di bagian hidung, jadi aku sebenarnya sedikit berkendala tadi karena aku nggak biasa pakai brush juga. Jadi kayak terutama di bagian yang nggak pakai primer itu tuh kayak ada garis-garis tipisnya gitu di bagian hidung. Sebenarnya pakai primer dia lebih apa ya, lebih halus, lebih nggak kelihatan, but still there dibandingkan kalau pakai sponge. Kalau pakai sponge dia lebih halus. Kalian bisa lihat bedanya di bagian bibir atas, beda sama hidungnya, gitu. Tapi overall untuk coveragenya so far satu layer aja tuh
udah cukup thick, kayak kalau kalian mau pakai double pun akan jadi being extra. Bahkan bener deh, bisa dipakai sama MUA. Dan ini warnanya udah mulai set up di muka aku, jadi bakalan lebih blending meskipun sedikit keterangan menurut aku. Tapi nggak apa-apa, kita akan adjust pakai bronzer dan lain-lain. So aku bakal balik setelah make upan. Hai guys, ini aku udah selesai make upannya dan well, it took me an hour untuk selesaiin makeup ini. Dan kalian bisa lihat setelah 1 jam warnanya tuh di kulit aku udah cukup well blended banget. Meskipun tadi aku pakai krim contour yang warnanya sedikit kegelapan, tapi akhirnya udah nyatu di kulit aku dengan pretty much okay banget menurut aku. Cuman aku notice the difference between yang pakai primer sama yang enggak, dikit banget. Tapi yang sebelah kanan tuh somehow lebih fresh dibanding yang sebelah kiri yang nggak pakai primer. Yang nggak pakai primer ini warnanya lebih nyatu di kulit aku, tapi kayak kusem, tapi nggak yang bikin muka kusem, enggak, tapi sedikit lebih kusem dibanding yang pakai primer. Yang pakai primer menurut aku lebih flawless, lebih seamless, tapi memang nggak terlalu noticeable kalau kalian lihat kiri dan kanan. Menurut aku di kamera nggak akan terlihat. Dan aku bakal balik lagi sekarang, ini jam 16.17, aku bakal balik lagi 3-6 jam lagi. Bye bye. Sekarang udah di jam 9 malam. Tadi itu aku pakai di jam 4, berarti sekitar 5 jam pemakaian di wajah aku. Dan kalian bisa lihat sendiri gimana. Ini sebelah kiri yang tanpa primer, dan ini yang sebelah kanan dengan primer. Ini ada beberapa pergeseran, terutama di area yang dipakai masker, which is itu normal. Terus juga ada yang sedikit running, jadi kayak fade off gitu loh di wajah aku di bagian yang pipi yang tanpa primer. Sementara yang pakai primer, dia itu rada sedikit kayak stay tapi di pori-pori. Ini aku notice banget, produk ini tuh kayaknya kurang cocok di wajah yang berminyak. Karena kalau untuk area pipi, karena aku pakai masker, mungkin dia kayak ketarik-tarik. Tapi kalau untuk di area kening, kalian bisa lihat itu masih stay banget. Ini aku coba, ya, aku tadi maksudnya mau pakai kapas tapi lupa. Ini aku coba sedikit rub gitu ya, kalian bisa lihat kan. Kalau aku rub off, dia tuh bakal ketarik dan transfer juga ke tangan aku, tapi harusnya pakai kapas biar lebih kelihatan. Kayak gitu, jadi kayak geser karena wajahnya aku berminyak banget. Nah, So Extra Peptide Foundation ini tidak diklaim apapun, dan artian memang untuk wajah yang berminyak ataupun untuk wajah yang normal. Ini tuh klaimnya cuma kayak foundation yang coveragenya tinggi, diperkaya dengan bahan yang baik untuk kulit gitu, dan membuat kulit kamu bernapas. Jadi memang aku nggak menyalahkan produk ini karena dia nggak ada klaim untuk oily or else gitu. Sementara kalau kayak aku biasanya pakai karena wajah aku oily banget, aku pakai kayak Maybelline Fit Me, atau yang aku suka banget tuh L'Oreal Infallible, emang yang untuk wajah berminyak gitu. Tapi emang dari klaimnya dia yang segi coverage, memang dia tuh super duper coverage gitu. Jadi kalau misalkan aku harus kasih ratingnya aja, rating produknya ini aku akan kasih nilai 7 karena ternyata tidak optimal yang aku harapkan. Tapi untuk coveragenya dia aku akan kasih nilai 9 karena bener-bener sekali swap aja tuh coverage banget. Terus dan spray-nya juga akan aku kasih nilai 9. Packagingnya aku kasih nilai 8,5. Sebenarnya tadi aku mau nilai 9, tapi packagingnya itu tuh sedikit rub off gitu loh di bagian bawah. Tadi pas aku lagi foto-foto, kena sequin aku aja tuh dia kayak kegeser gitu loh, kayak bolong, kayak sayang banget, kayak cantik tapi begitu. Dan sedikit kalau tadi kamu lihat di bagian kening aku tuh rada sedikit kusam. Tapi untuk wajah berminyak aja. Mungkin kalau di wajah kalian nggak akan seperti itu gitu. Jadi it's my personal experience aja. Terus juga yang aku rasain lagi adalah aku tuh kurang suka ketika produknya itu run off-nya tuh rada patchy. Jadi kalau lihat biasanya nanti akan aku attach mungkin kalau dari kamera iPhone biar lebih kelihatan. Dan mungkin bagus sih memang harus dikombinasikan juga sama powdernya dan maupun sama produk-produk lainnya yang cukup membantu kayak gitu. So, kayaknya segitu dulu review dari aku. Overall, aku kan ngasih nilai produk ini 8 untuk aku doang ya. Karena sebenarnya produknya bagus banget, kayak kalau untuk traveling atau apapun, dia cocok banget gitu. Karena kayak udah ada dance bash-nya, dan aku berharap dia bakalan ada refillnya, kayak ininya doang gitu. Tapi untuk sorry banget nih, karena aku sebenarnya sudah cukup berekspektasi tinggi dengan produk ini. Karena katanya kan well, queen of complexion ya aku bisa bilang. Tapi ternyata memang mungkin complexionnya bukan untuk satu untuk semua gitu, kayak menyesuaikan jenis kulit juga. Hopefully sih akan ada foundation yang coveragenya sebantul ini juga dengan SPF-nya juga, tapi hopefully bisa untuk wajah yang berminyak gitu dan kayak tahan lama seharian yang bener-bener gak geser. So, segitu dulu review dari aku. Thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka jangan lupa komen. Dan kalau kalian punya masukan ataupun kritik, please let me know. Dan hopefully akan ada Mop Beauty untuk khusus berminyak.
So segitu dulu review dari aku. Thank you for watching this video and bye bye.